Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik ya. Oke, ini kalau Ibu lihat udah pada segar-segar semua ya. Masih pagi, masih semangat kan? Jadi yang cewek ini pada cantik-cantik semua, yang cowok juga udah ganteng-ganteng semua kan? Udah lama tidak melihat kalian ya. Rupanya anak didik Ibu ini udah pada cantik, udah pada ganteng semuanya. Ada yang belum mandi? Atau udah mandi semua? Udah, oke. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, kalian harus menyiapkan fisik kalian dulu supaya bisa menerima pelajaran dengan mudah dan dengan baik ya. Baik anak-anak, karena di sini kalian bisa mengikuti pelajaran dengan sehat ya. Kemudian tidak ada hambatan. Tidak lupa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini. Nah, untuk memulai kegiatan pada hari ini ya, supaya kalian bisa menerima pelajaran dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke materi. Nah, Ahnaf silahkan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ahnaf sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, sebagai bentuk dari kedisiplinan kita dalam mengikuti pelajaran, nanti akan ada link absen di grup WA ya. Jadi silahkan kalian isi absennya supaya kalian bisa mendapatkan rekap absen nanti di raport ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Nah, yang lalu pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ada yang bisa jawab? Tentang apa? Tentang organisasi ASEAN, ya kan? Nah, kalian sudah belajar tentang organisasi ASEAN. Dan juga kalian sudah belajar tentang letak geografisnya, letak astronomisnya ya. Jadi kalian juga sudah belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Nah, pada hari ini ya, kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Kalau di kelas 7, kalian sudah belajar tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu hubungan antara manusia dengan manusia. Manusia dengan kelompok ya, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan pada hari ini di kelas 8 kalian akan belajar tentang mobilitas sosial. Ya. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut apa itu mobilitas sosial, nah, Ibu akan memberikan akan menyampaikan dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan pengertian dari mobilitas sosial. Yang kedua, kalian dapat mengklarifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, supaya kalian lebih paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan, ada baiknya kita melihat video berikut ini. Jadi, kalian tonton videonya sampai selesai. Setelah itu, kita akan bahas sama-sama apa itu mobilitas sosial. Ya, Ibu share videonya, silahkan kita tonton sama-sama video mobilitas sosial. Suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Dah. Oke, silakan dilihat dulu ya videonya.
Oke, udah dilihat ya videonya. Ya, tadi ada gambar Presiden Jokowi juga kan? Nah, nanti pasti kalian masih bingung ya, apa sih hubungannya nih ada gambar presiden dengan mobilitas sosial? Nah, sebelum ini, sebelum kalian berdiskusi tentang video tadi, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu mobilitas sosial. Nah, ini kalian bisa sambil melihat slide yang Ibu tampilkan ya. Nah, kelihatan tidak gambarnya? Udah kelihatan? Bu. Oke, sekarang kita lihat sama-sama ya. Apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis. Artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kata sosial berarti seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok. Dengan demikian, mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan atau status sosial individu atau kelompok. Perpindahan tersebut bisa menuju pada kedudukan yang lebih tinggi atau rendah. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan dulu ya, kalau ada hal-hal penting yang tidak ada di buku, boleh kalian catat di buku catatannya. Nah, dari pengertian itu tadi, ya, kita bisa tahu bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan kedudukan atau status. Jadi, sesuai dengan gambarnya, ya, perpindahan kedudukan itu bisa ke arah yang lebih tinggi atau mungkin bisa saja ke arah yang lebih rendah atau menurun. Nah, mobilitas sosial ini juga banyak pengertiannya menurut para ahli ya. Nah, kalian bisa lihat di sini menurut para ahli, nanti ini juga akan kalian diskusikan dalam kelompok ya. Nah, kemudian Ibu lanjutkan dulu ke bentuk-bentuknya. Nah, di sini bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Kalau dalam geografi vertikal itu kan lurus kan, ya? Jadi garis lurus bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Nah, mobilitas sosial vertikal yang naik itu namanya social climbing, ya. Kalau mobilitas sosial vertikal yang turun itu namanya social sinking. Dan mobilitas sosial horizontal ya ini berlawanan dengan vertikal karena kalau horizontal itu mendatar. Jadi tidak ada yang naik, tidak ada yang turun ya. Berarti perpindahan kedudukannya kalau horizontal itu tetap sejajar. Itu ya. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, ini bentuk mobilitas sosial, horizontal, vertikal dan horizontal. Sebelumnya kita lihat dulu yang vertikal ke atas atau social climbing ya, yaitu peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Nah, ini ada contohnya nih. Seseorang yang dulu pelajar kini sudah bekerja. Nah, ini ketika dia masih sekolah kan? Nah, ini masih jadi siswa SMA. Kemudian dia sudah jadi pekerja, sudah menjadi karyawan. Ini meningkat. Kenapa meningkat? Karena yang tadinya tidak punya pekerjaan, masih sekolah, sekarang dia sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan sendiri. Itu contoh yang naik ya. Kemudian contoh yang turun atau vertikal ke bawah, namanya social sinking ya. Ini penurunan status sosial menjadi rendah dari sebelumnya. Contohnya, karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaan dan dipenjarakan. Nah, coba ini lihat gambarnya. Tadinya dia ini seorang karyawan. Nah, ini pegang uang, ini pegang tas. Jadi dia banyak uang. Akhirnya karena dia korupsi, dia dipenjara. Nah, jadi dipenjara tentunya dia tidak punya pekerjaan, ya. Ini namanya mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Dari yang tadinya tinggi kemudian turun menjadi status yang lebih rendah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, contoh mobilitas horizontal. Nah, di sini ada gambar pekerja mebel ya. Jadi dia membuat kursi, membuat meja, buat lemari. Nah, kemudian mungkin karena dia jenuh atau bosan, akhirnya
orang ini mengubah atau beralih profesi menjadi tukang bangunan atau buruh bangunan. Nah, kalau di sini kenapa digolongkan menjadi mobilitas horizontal? Karena sejajar, yang tadinya pekerja mebel beralih menjadi pekerja bangunan, ya. Jadi tidak ada naik atau turun statusnya, sama-sama pekerja. Ya, kalau boleh dibilang ini kan yang dihasilkannya mebel. Kalau yang ini dihasilkannya bangunan, ya. Jadi tidak ada perubahan yang tinggi ataupun yang rendah, seperti itu ya. Makanya dinamakan horizontal, sejajar. Nah, itu ya anak-anak. Jadi sampai di sini bisa dipahami atau tidak penjelasan dari Ibu? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Jadi Bu yakin kalian pasti paham nih, karena udah pasti baca buku kan sebelumnya. Kalian kan sudah dibagikan buku paket. Nah, jadi pasti sudah dibaca bukunya. Nah, nanti ya akan ada tugas yang akan Ibu bagikan melalui WA Group. Jadi kalian bisa diskusi dengan temannya ya. Lalu nanti hasilnya kalian bisa kirim ke WA Group ya. Jadi kalau kalian mau buat video membacakan hasil presentasi kalian juga boleh ya. Oke, di sini materi sudah Ibu sampaikan. Kemudian dari materi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian dari video yang sudah kalian saksikan, mungkin ada yang punya pertanyaan? Silahkan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayu? Iya, silakan Ayu. Apa pertanyaannya? Apakah semua orang bisa mengalami mobilitas sosial? Oke, pertanyaan dari Ayu. Apakah semua orang bisa mengalami mobilitas sosial? Oke, ada yang bisa jawab? Silakan, siapa yang mau jawab pertanyaan Ayu? Iya, silakan, Utin. Iya, semua orang bisa mengalami mobilitas sosial. Iya, Utin menjawab, iya, semua orang bisa mengalami mobilitas sosial. Ya, benar ya. Jadi dari pertanyaan Ayu tadi ya, apakah semua orang bisa mengalami mobilitas sosial? Jawabannya iya. Karena apa? Karena semua orang biasanya dalam hidup pasti melakukan usaha atau pekerjaan. Jadi nanti perubahan itu bisa naik ke lebih tinggi atau malah turun ke yang lebih rendah. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Iya, Abang Syahrul, silahkan. Ya. Bagaimana seseorang? Ya, bagaimana seseorang bisa mengalami mobilitas sosial? Bagus ya pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Abang Syahrul? Saya, Bu. Iya, silahkan. Gilang, jawab Gilang. Seseorang bisa mengalami mobilitas sosial jika dapat menyebabkan kedudukannya berubah. Ya, seseorang bisa mengalami mobilitas sosial jika kedudukannya berubah. Jadi, seperti yang sudah Ibu sampaikan ya sebelumnya, bahwa mobilitas sosial ini akan mengubah kedudukan dan status seseorang. Nah, perubahannya ini bisa ke berbagai arah, bisa naik atau bisa turun, atau mungkin bisa saja sejajar. Tuh ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Bagaimana contoh-contoh mobilitas sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. Tuh ya. Nah, untuk materi pada hari ini ya, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan ya. Sebelumnya kalian sudah melihat video, melihat tayangan dari PowerPoint yang Ibu sampaikan ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi di kelompok kalian masing-masing ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu minta tolong satu orang yang menyimpulkan apa kesimpulan materi kita pada hari ini. Silahkan. Saya, Bu. Oke, ya Anita, silahkan. Kesimpulannya,
Mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan seseorang, bisa lebih tinggi, lebih rendah, atau juga sejajar. Dan semua orang bisa mengalami mobilitas sosial tanpa terkecuali, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ya, bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan kedudukan atau status seseorang, bisa ke arah yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Dan mobilitas sosial ini bisa dialami siapa saja tanpa terkecuali ya. Jadi siapapun termasuk kita ya. Kalian juga pastinya nanti akan mengalami mobilitas sosial. Sekarang kalian masih menjadi siswa SMP kan? Nah, bisa saja nanti ketika 10 tahun ya atau 15 tahun yang akan datang, kalian sudah menjadi guru misalnya atau sudah menjadi seorang manajer, ya kan? Sesuai dengan cita-cita kalian. Tuh ya. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sekian dulu untuk materi kita pada hari ini ya. Kalian sudah bisa memberikan pertanyaan, kemudian sudah bisa menjawab dengan benar ya, sudah bisa memberikan kesimpulan. Nah, kalian bisa lanjutkan mengerjakan tugas yang akan Ibu kirimkan melalui WA group ya. Dan Ibu tunggu hasilnya, hasil diskusi kalian. Apakah itu kalian presentasikan melalui video ya, atau nanti kalian tulis jawabannya di buku, kemudian difoto dan dikirim ke WA group kita. Itu ya. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingatkan kembali, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, 3M. Apa itu 3M? Yang pertama menggunakan masker, ya. Ya, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, ya. Kemudian yang ketiga menghindari kerumunan, ya. Jadi jangan terlalu sering berada pada tempat yang ramai. Ya, patuhi protokol kesehatan dan kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Ya, Ibu yakin kalian pasti udah rindu kan? Ingin kembali ke sekolah? Ingin belajar seperti biasa? Ya, baik anak-anak, untuk menutup pelajaran pada hari ini ya, ada baiknya kita berdoa kembali agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dan bisa kita ambil manfaatnya. Untuk doa penutupnya, silahkan Naura pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Naura sudah memimpin doa untuk penutup kita pada hari ini. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat tugasnya nanti dikerjakan dan jangan lupa tadi patuhi protokol kesehatan. Dan Ibu berharap semoga teman-teman yang belum bisa bergabung pada hari ini bisa bergabung pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Mobilitas sosial. Contoh, seorang petani miskin berubah menjadi pengusaha sukses. Seorang pegawai dipecat karena korupsi. Seorang sekretaris pada suatu perusahaan mendapat tugas baru menjadi bendahara. Suatu partai yang menang dalam pemilihan sehingga anggota partai mendapat banyak kursi di parlemen. Ciri-ciri: perpindahan kedudukan, kelas atau strata. Perpindahan yang dialami dapat ke atas, bawah, atau sederajat. Terjadi pada individu atau kelompok masyarakat. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Contoh mobilitas sosial vertikal naik. Seorang pedagang mampu mengembangkan usahanya hingga menjadi pengusaha. Contoh mobilitas sosial vertikal turun. Seorang guru yang sudah pensiun
Contoh mobilitas sosial horizontal, seorang supir truk beralih menjadi supir bus. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dionisia Leoni. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Berdasarkan contoh-contoh dari bentuk mobilitas sosial, vertikal dan horizontal, contoh mobilitas sosial vertikal naik yaitu kenaikan jenjang pendidikan. Contoh mobilitas sosial vertikal turun, seseorang yang mengalami PHK pada sebuah perusahaan. Dan contoh mobilitas horizontal, seorang supir truk yang berpindah profesi menjadi supir bus. Sekian, terima kasih.